Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya, puji nama Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang mau memberikan, bahkan mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan pagi hari ini, mari setiap kita semuanya yang telah diangkat sebagai sahabat-sahabatnya Allah, kita mau datang kepada Tuhan dengan membawa segala kerinduan kita, karena Dialah sahabat kita yang sejati. Mari kita tundukkan kepala kita akan sama-sama datang dengan ucapan syukur kita. Kami bawa Tuhan setiap hati kami kepadamu Tuhan. Dengan segala kerinduan kami, inilah kami Tuhan. Betapa besar pengorbanan Tuhan bagi kami semuanya. Kami rindu untuk menaikkan syukur kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat Tuhan nyatakan dengan kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan engkau dekat dengan kami Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan engkau berharga dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah,
sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersolami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat Tuhan yang telah ditebus nyatakan dengan segenap hati, sungguh besar. Yes Tuhan, sungguh-sungguh besar Tuhan, sungguh indah. Yes Tuhan, tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh kau besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji selamanya. Haleluya. Oh, ya ralama ya ralamo. Oh, haleluya. Kami sembah, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, mari nikmati hadirat Tuhan. Mari nyatakan cintamu dengan penyembahan. Haleluya. Kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Oh, kami sembah. Mari nikmati hadirat Tuhan, lebih lagi masuk ke dalam hadiratnya dengan membawa segala syukur kita di hadapannya. Haleluya. Yes Tuhan. Oh, kami sembah. La pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal
dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Engkau Allah kami yang hidup, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian dengan segenap hati. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi yang indah ini Tuhan kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk kami bersama-sama bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin jalannya ibadah ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya nanti kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menari buat Tuhan. Karena hari ini hari yang luar biasa, di mana kita boleh ada di tempat ini untuk memberikan syukur kepada Allah kita. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorai memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Haleluya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Nyatakan dengan segenap hatimu. Dari hatimu mengalir pujian bagimu. Oh,
sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapan-Mu, Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Dari hatiku mengalir, kita mau menari buat Tuhan. Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapan-Mu, Yesus. Sukacita, Rohmu hadir. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tangan kita. Kita lambai-lambaikan tangan kita, oke? Haleluya. Haleluya. Kita katakan la 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 la. Sekali lagi la 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapan-Mu, Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Sekali lagi ayo, ayo. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Roh Allah hadir di tempat ini, amin. Yang merasakan hadirat Tuhan boleh lambai-lambaikan tangan. Siap untuk menari lebih lagi. Haleluya. Kita akan menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama menari buat Tuhan. Kita pakai senggaan ya Bapak Ibu Saudara ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Kita bebaskan roh kita, kita menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Sama-sama kita menari buat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kita
kita suruhkan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan berlari seperti dok berlari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan berlari seperti dok berlari. Ku kan berlari, ku kan berlari. Ku kan berlari, ku kan berlari seperti dot berlari. Ku kan berlari, ku kan berlari, ku kan berlari seperti. Sekali lagi, ku kan berlari, ku kan berlari, ku kan berlari, ku kan berlari seperti kau berlari. Ku kan berlari, ku kan berlari, ku kan berlari seperti kau berlari. Ku kan berlari seperti kau berlari. Ku kan berlari seperti dot menari. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama menari, memuliakan nama Tuhan. Aduh. Sampai saya ngos-ngosan Bapak Ibu Saudara, karena saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara menari buat Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam hati kita. Kita undang Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Yes Tuhan. Kami bawa hati kami lebih lagi Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang tidak suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kami bawa lebih lagi Tuhan. Engkaulah Roh Kudus yang manis dan lembut bagi setiap hati kami. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci.
Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Allah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya. Bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan, biarlah kata-kata ini tidak hanya menjadi satu lirik yang indah untuk dinyanyikan, tetapi sungguh menjadi gaya hidup kami, bahwa Allah Roh Kudus menjadi yang terutama untuk boleh memimpin kehidupan kami semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Oleh karena itu Roh Kudus pimpin setiap kami semua. Kalau siang hari ini kami mau belajar lebih lagi tentang pribadi-Mu, untuk menjadi manusia baru, karakter ciptaan baru yang hidupnya boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kuasai setiap kami semua, urapi kami, agar kami dimampukan mengerti, memahami, terlebih mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba dalam segala kekurangan kelemahan hamba, biarlah apa yang hamba persiapkan dan akan perkatakan nantinya sungguh-sungguh daripada Tuhan dan memberkati setiap jemaat semua. Dan di atas segalanya Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja yang diagungkan dan dipermuliakan atas pemberitaan Injil pagi hari ini. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan juga para pelayan Tuhan dipersilakan duduk. Terima kasih untuk pelayanannya. Luar biasa semangatnya ya. Baik, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Sehat? Baik semua? Waduh, ini sudah bulan ke-11. Tidak terasa, bulan depan sudah Desember, bulan depan sudah Natalan. Ya, ini bulan yang ke-11, kita sudah semakin dekat dengan penghujung tahun 2024. Kita sudah belajar banyak, hidup dalam dimensi baru, hidup dengan karakter manusia baru. Pertanyaannya satu, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami transformasi? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami perubahan? Sebelum saya mulai, boleh senggol kanan kirinya, tolong tanya, sudah berubah belum? Tanya. Bapak Ibu Saudara, yang jawab tolong jujur, ya sudah berubah gitu. Atau sudah bubrah. Berubah apa bubrah? Berubah harusnya Bapak Ibu.
Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang mampu menjaga perasaan Roh Kudus. Ya, bahasa Inggrisnya saya ambil dari terjemahan yang bahasa Inggris, grieve not the Holy Spirit. Jangan mendukakan Roh Kudus, ya. Ayatnya kita akan baca bersama-sama. Nah, ini dia Efesus 4 ayat yang ke-30. Pendek sekali ayatnya, lebih pendek dari ayat-ayat yang kemarin. Ayat yang pendek bukan berarti gampang, malah jadi PR untuk para pembicara untuk menggali dengan dalam gitu ya. Mari kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat 30, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Oh, belum ketemu kayaknya. Kok yang baca saya sendiri. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara keras, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, ini akan menjadi pembahasan kita di bulan ini. Karakter manusia baru yang kelima dalam rangkaian Efesus 4 di perikop ciptaan baru atau manusia baru. Ya, kita mulai dari bulan Juli mengucapkan kebenaran, lambat untuk marah, tidak egois, mementingkan orang lain, memperkatakan kata-kata berkat bulan lalu. Dan bulan ini menjadi pribadi yang bisa jaga perasaan Roh Kudus. Ya, kita mau belajar banyak. Saya berharap pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dapat berkat banyak, ya, dari apa yang akan kita bicarakan. Ini yang terjemahan baru. Nah, saya akan tambahkan satu lagi pakai terjemahan yang ini. Terjemahan sederhana Indonesia 3. Ya, saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak, mengamati kata per kata baik-baik. Selain itu, jangan sampai cara hidupmu. Jangan sampai apa? Cara hidup. Jangan sampai cara hidupmu membuat Roh Kudus bersedih hati. Karena Roh itu merupakan bukti bahwa kamu adalah milik Allah. Roh Kudus itu bukti bahwa kita ini milik Allah. Dan Roh Kudus juga menjamin, katakan menjamin. Menjamin. Bahasa lainnya jamin apa? Garansi. Menjamin, garansi, memastikan. Roh Kudus itu menjamin keselamatanmu pada hari kita dibebaskan dari dunia yang gelap ini. Bapak Ibu Saudara senang enggak dengan kata jaminan? Senang enggak dengan kata garansi? Kalau kita beli barang, mau yang garansinya 3 hari apa 3 tahun? 3 tahun apa selamanya? Selamanya kalau bisa. Ya, ada produk yang namanya memory card atau USB flash disk. Ya, itu garansinya lifetime, seumur hidup loh. Kalau ada garansi seumur hidup itu kan kita mantep belinya. Tapi kalau beli barang langsung yang jual bilang, Pak ini beli nggak ada garansi ya, rusak tanggung sama pembeli. Wah kita mikir. Nah, Roh Kudus itu jaminan keselamatan Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita senang. Harusnya kita happy. Nah, kita nanti akan belajar lebih dalam terkait dengan hal ini. Rasul Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Efesus, Bapak Ibu. Saya pikir tidak perlu mengulangi lebih lanjut ya. Karena 6 bulan belakangan ini kita banyak nguplek-nguplek jemaat Efesus. Saya cukup tuliskan kesimpulan begini saja. Bahwa jemaat Efesus, gereja Tuhan di Efesus itu hidup di tengah tekanan spiritual dan budaya yang beda. Spiritualnya di sana kuil Artemis berdiri dengan megah. Penyembahan kepada berhala Artemis. Kemudian tekanan budaya karena banyak suku etnis di situ. Dikelilingi oleh penyembahan berhala dan ada tindakan amoralitas yang tinggi. Karena justru malah cara pemujaan di kuil Dewi Artemis adalah dengan cara melakukan hubungan seksual dengan imam-imam perempuan yang ada di kuil Artemis. Berarti kan ini kan amoral. Ya, nah jemaat Efesus tinggal di lingkungan yang seperti itu dengan iming-iming kekayaan, iming-iming kekuasaan. Seperti yang saya katakan tempo hari beberapa waktu yang lalu, Efesus kota perdagangan, kota besar. Kalau sekarang ya mirip kayak Jakarta, Surabaya, New York gitu ya, Kuala Lumpur gitu kan. Kota-kota besar, hingar-bingar, dunia gemerlap, dunia hedon ada di situ. Sehingga
jemaat Tuhan itu hidup di tengah-tengah lingkungan seperti itu. Paulus sebagai bapak rohaninya nitip pesannya gini, kamu tinggal di lingkungan yang cemar, jangan ikut cemar. Wah, melu khotbah. Anak saya yang nomor 2 ini memang powernya luar biasa. Paulus bilang sama jemaat Efesus, dalam lingkungan yang kotor, jangan ikut kok kotor. Dalam lingkungan yang hitam, jangan ikut hitam. Tetapi mari, hendaklah kamu hidup sebagai ciptaan baru. Umat yang kudus, yang beda dengan dunia, yang beda dengan lingkungan Efesus hari-hari itu. Sama enggak dengan lingkungan hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara sama? Kita tinggal di lingkungan yang baik atau tidak baik? Kalau Bapak Ibu Saudara baca berita, lihat berita, hari-hari ini lebih banyak berita yang ngelus dodo, apa berita yang bikin senyum-senyum? Ngelus dodo. Tidak ada hari tanpa berita kriminalitas. Anak-anak muda hari-hari ini usia belasan tahun, malam-malam naik motor, bawa celurit, bawa pedang. Ngapain? Kalau orang bilang sekarang klitih istilahnya. Saya nggak ngerti klitih itu, jane apa tuh Om? Klitih itu bahasa Jawa terjemahannya apa? Pak Heri, klitih itu apa Pak bahasa Indonesianya? Tidak ada ya, kayaknya emang itu sebutan. Bapak Ibu Saudara tahu ya klitih ya? Asal ada orang nggak dikenal lewat gitu langsung dikejar di Uber, disabet. Kadang motornya dirampas, begal. Belasan tahun Bapak Ibu Saudara. Ngeri. Manusia mengambil nyawa sesamanya itu hal yang kayaknya kok tiap hari ada aja beritanya. Bapak Ibu Saudara, kita tinggal di lingkungan yang itu terlalu parah. Saya puji Tuhan tinggal di lingkungan yang baik-baik saja. Mungkin. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Beberapa waktu yang lalu Mas Gilang cerita sama saya, bahwa di dekat rumahnya datang tim, kalau Solo apa namanya? Sparta. Bukan Sparta kalau Solo namanya. Ya Sparta ya, betul ya. Karena ada sesuatu terjadi di dekat rumahnya. Mas Gilang ikut juga? Oh, ikut Spartanya. Kurang sterk sidik Pak. Gitu ya. Bapak Saudara, kita nggak bisa santai-santai. Kita tinggal di lingkungan yang juga sama gelapnya, sama sesatnya. Oleh karena itu 6 bulan terakhir kita ngobrol, kita banyak membahas bagaimana kita hidup dengan karakter ciptaan baru. Nah, bulan ini menjadi bulan yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena di antara pesan-pesan sebelumnya, supaya jemaat menghidupi karakter manusia baru, Rasul Paulus itu menyelipkan ada satu pesan yang terasa beda. Kalau para pembicara pasti mulai merasa bedanya, para pembicara saya, Pak Heri, Bu Retno, Bu Putri, Mas Nunus, yang sudah mulai ngulik-ngulik nih, mulai siap-siap nih gitu kan. Itu pasti akan merasa perbedaannya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, dari mulai ayat yang kita sudah bahas kemarin, bulan-bulan yang lalu, ayat yang ke-25 kita mulai, karena itu buanglah dusta. Kelihatan, dusta itu apa? Bohong. 26, jangan cepat marah, hendaklah kamu lambat untuk marah. Marah kelihatan. Kemudian 28, jangan mencuri. Oh, kelihatan, bisa dibayangkan. 29, jangan ada kata-kata kotor. Kelihatan, bisa dibayangkan. Nah, 30, ada satu ayat yang terselip di situ, ada pesan Rasul Paulus yang nuansanya beda. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Wah, mulai bayang nih piye iki. Bohong bisa membayangkan. Marah bisa membayangkan. Egois bisa membayangkan. Omong kotor bisa kita bayangkan. Mendukakan roh piye. Kalau mendukakan hati sesama mungkin sering ya.
Nyakiti sesama sering. Sekarang kita dengar pesan Rasul Paulus tentang mendukakan Roh Kudus. Lalu apa makna pesan yang menarik ini? Yang Paulus sampaikan dan kita sampai di bulan ini kita mau bahas ini. Yang pertama, kita bisa ngerti lewat pesannya ini bahwa Roh Kudus itu punya perasaan. Katakan perasaan. Bapak Saudara punya perasaan? Halo, punya perasaan? Saya mau kasih contoh perasaan itu kayak apa. Kalau sudah akhir bulan, menjelang hari terima gaji, bagaimana perasaanmu Mas Adris? Sedih? Wah, mau terima gaji, kok capek Tuhan terima gaji terus ya. Yang kemarin aja belum habis ini gajian lagi, wah misalkan gitu kan. Sombong kali. Kayaknya kok gak gitu ya. Gimana perasaannya Mas Adris? Seneng, semangat karena mau gajian. Tapi bagaimana sudah mendekati tanggal 5, tanggal 7, gak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh. Gajian itu perjuangannya sebulan, ngabisinya seminggu gak sampai Bapak Ibu. Betul dah? Begitu langsung ke transfer dicake, cek, loh. Saya keliru ini. Salah ini. Diulang lagi. Cek. Gimana perasaannya Mas? Tanggal 7 Mas. Melihat gaji itu hanya seperti kereta cepat. Wush gitu. Perasaannya masih tetap senang? Nah, perasaan berubah gelisah katanya. Karena baru tanggal 7. Terus 7 sampai 30 aku rep nganggo apa gitu kan. Mas Samuel terima gajian langsung tanjak gitu kan. Langsung belanja kaos. Semangat. Begitu sampai rumah difoto, malamnya mikir loh kontak gue kaos gitu kan. Terus bensinku gimana, makanku gimana, itu perasaan Bapak Ibu, itu perasaan. Berubah-ubah. Kemarin saya sharing sama teman-teman remaja. Kita harus hati-hati memaknai perasaan ini. Karena gini, Allah itu sempurna, amin? Halo? Allah itu sempurna. Ada cacat dalam pribadi Allah? Ada salah dalam pribadi Allah? Tidak ada. Allah Bapa sempurna, Allah Anak, Yesus Kristus sempurna, Allah Roh Kudus sempurna. Karena Allah Bapa, Anak, Roh Kudus adalah 3 pribadi dalam satu hakikat kealahan. Sempurna. Allah sempurna. Nah, kalau kita perasaannya berubah-ubah seperti itu, wajar, orang manusia nggak sempurna. Ketika Vincent baik sama saya senang. Ketika Vincent tiba-tiba ngerasani saya sedih. Saya ngerasa, wah Vincent ini saya kecewa, marah. Wajar, karena saya tidak sempurna. Ada dosa yang masih ngontrol, yang ada dalam hidup seorang manusia, Daniel Raharjo ini, yang membuat perasaannya menjadi sering berganti-ganti karena sikap perilaku orang lain. Loh, tapi kan Allah kan sempurna. Masa Allah tiba-tiba merasa mangkel karena melihat kehidupan Bapak Ibu Saudara? Bukankah kasihnya sempurna? Harusnya Bapak Ibu Saudara berpikir begitu. Harusnya Bapak Ibu Saudara kritis. Kalau Allah itu pribadi sempurna, Allah Roh Kudus punya perasaan, dan kita dikatakan mendukakan Roh Kudus, apakah ini artinya Roh Kudus itu kayak manusia yang labil perasaannya, berubah-ubah tergantung perilaku sikap manusia? Hati-hati loh. Kalau kita mikirnya seperti itu nanti kita jadi salah. Karena Allah Roh Kudus itu bukan seperti manusia kita yang perasaannya gonta-ganti molah malih karena ada anyel, marah, mangkel. Tidak. Dia pribadi Allah. Nah, lalu apa yang mengusik hatinya? Kan itu yang harus kita renungkan. Kalau kita marah karena apa? Ego kita kena, betul? Kenapa kita kecewa? Karena kita merasa ditikam dari belakang, kita merasa dibohongi, kita merasa ditipu. Loh, tapi Allah dalam kasihnya yang sempurna, apa yang mengusik hatinya? Apa yang mengusik perasaan Allah? Harusnya itu yang mulai kita pikirkan.
Ayat yang ke-30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, kata mendukakan ini mencerminkan kesedihan yang sangat intim. Kesedihan yang mendalam, Bapak Ibu. Kesedihan yang intim, yang mendalam akibat dari adanya relasi atau hubungan. Roh Kudus itu ada dalam pribadi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu enggak di mana-mana. Roh Kudus itu ada dalam hati saya dan Bapak Ibu Saudara. Percaya? Amin. Itu Allah Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Ketika kita membuat Roh Kudus berduka, ketika kita membuat Roh Kudus bersedih, ini terjadi karena Roh Kudus itu tinggal dalam pribadi kita. Dia ada setiap saat, paling ngerti kita, dan ia sangat mengharapkan kekudusan kita. Dan ini semata-mata bukan karena ketidaktaatan, tapi ini berbicara karena ada pengkhianatan. Karena ada kepalsuan dalam hubungan kita dengan Roh Kudus. Saya ulang sekali lagi. Jadi ketika Roh Kudus berduka, bukan semata-mata karena Mas Adris ini gak taat. Dibilang jujur malah bohong. Dibilang jangan egois malah egois. Dibilang lambat marah malah cepat marah. Itu namanya kan gak taat, Mas Adris. Nah, Roh Kudus terusik perasaannya. Bukan semata-mata karena tidak taat. Bukan semata-mata karena egonya Roh Kudus, Allah itu kena. Gue ngeyel karena kurang taat. Wah, anyel aku. Itu kan manusia. Tapi mendukakan roh ini karena ada relasi Roh Kudus dengan Mas Adris yang akhirnya dikhianati oleh Mas Adris. Beda Bapak Ibu. Bisa membayangkan maksud saya? Waktu saya menyelami ini sebenarnya duka, kesedihan yang romantis. Bukan yang malah sadis gitu loh. Bukan malah duka atau kesedihan karena merasa bahwa orang-orang ini gak taat sama aku, gak taat sama Tuhan. Wes dihajar wae, dihukum aja. Gak pantas terima kasih karunia. Bukan. Tapi karena bentuk, kok kamu jahat sih? Roh Kudus ya, ngomong sama Mas Adris, kan kita ini nyatu nih, kita ini berelasi, Yesus mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah, Yesus berkata aku akan berikan penolong yang lain, yang akan menyertai kamu senantiasa, namanya Parakletos, namanya Roh Kudus, dia di mana tinggal dalam hati kita 24 jam setiap hari, tapi hidup kita mengkhianati cintanya. Dan ini membuat perasaan Roh Kudus. Kok kamu tega sih? Bukan menyedihkan, mendukakan dalam arti bahwa Roh Kudus egonya kena. Menjadi marah. Bukan. Tetapi ada hubungan yang intim yang sedang dikacaukan oleh kita. Kudus punya perasaan. Kesedihan ini bukan sekedar karena kita nggak taat, tapi karena rusaknya persekutuan kita dengan Allah, dengan Roh Kudus. Atau dengan kata lain, kalau kita ambil pilihan untuk nggak jujur, kalau kita memilih untuk nggak sabar, kita egois, kita ngomong kotor dan lain-lain sebagainya, yang sudah kita bahas kemarin-kemarin. Dan silahkan tambahkan lagi daftarnya, tambahkan lagi listnya, perbuatan-perbuatan yang kita nggak taat sama Tuhan, apapun itu adalah bentuk perlawanan terhadap tuntunan Roh Kudus. Ini jelas melukai perasaan Roh Kudus, bukan semata-mata karena kita nggak baik, bukan semata-mata karena Mas Adris nggak baik, lalu Roh Kudus terluka perasaannya. Bukan, ini bukan masalah nggak baik, ini karena kita tidak menghargai relasi dengan Allah. Allah yang mau berdamai, Allah yang mau berkorban, Allah yang mau bermitra. Ini kita hianati.
Saya ulang sekali lagi, Allah yang mau berdamai. Dari mana inisiatif datangnya keselamatan manusia? Dari siapa? Dari Allah. Allah yang mau berkorban. Pribadi Allah, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib demi memperdamaikan kita dengan Allah. Kemudian Yesus Kristus sebelum naik ke surga berkata akan berikan seorang penolong yang lain, Parakletos, Roh Kudus, Allah yang mau bermitra 24 jam ada dalam hati kita Bapak Ibu Saudara, bekerja sama. Tiga pribadi Allah dalam satu hakikat ini kita hianati dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dimiliki karakter manusia baru. Loh, ngomong dengan bahasa gampang deh. Loh, kan sudah ngerti firman untuk berkata jujur. Hendaklah kamu berkata jujur satu seorang dengan yang lain. Loh, kok masih bohong? Seperti yang minggu lalu saya katakan. Kalau pada akhirnya kita cuma makin ngerti tentang kejujuran, tapi kita nggak jujur, kita sedang menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita ini seakan-akan jadi pintar ngerti jujur, ngerti sabar, ngerti tidak egois, ngerti berkata-kata yang baik jadi berkat, tapi semua tidak dilakukan, hanya sampai ngerti tok. Lah untuk apa? Untuk apa itu semua? Nah sekarang jangan dukakan Roh Kudus hanya dengan Anda paham Bapak Ibu Saudara, tapi lakukan itu. Sehingga ketika Roh Kudus sedang ngomong dalam hatinya Vincent, ayo ngomong yang jujur. Ya ngomonglah yang jujur, Sen. Karena ketika Roh Kudus ngomong, Sen ngomong yang jujur ya, Sen. Yang keluar adalah kata-kata dusta. Maka Roh Kudus ini, loh, kenapa kamu mengkhianati relasi kita yang intim ini? Allah sudah mau berdamai, Allah sudah mau berkorban, Allah sudah mau bermitra. Kok kamu malah begini? Ini hubungan yang dalam, yang intim, yang rusak. Bukan karena Allah yang mau merusaknya, tapi karena kita yang merusaknya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama untuk gerbang pembukanya pendek dulu, bahwa Allah Roh Kudus itu punya perasaan. Perasaannya harus kita jaga. Bukan semata-mata karena ego seperti kita manusia, tetapi Allah itu sudah melakukan banyak hal demi mendapatkan cinta kita. Kenapa kita masih memilih cinta yang lain? Yang kedua, Roh Kudus itu mempersatukan gereja. Ayatnya enggak bahas itu loh. Kalau kita baca ayatnya tadi, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Loh kok bisa ada pembahasan mengenai Roh Kudus mempersatukan gereja? Karena ayat ini enggak berdiri sendiri. Karena ayat ini enggak tiba-tiba muncul. Ayat ini ada ayat-ayat sebelumnya. Ini ngomongin konteksnya. Ayat ini enggak lepas begitu saja. Tapi ini masih terkait dengan ayat-ayat di atasnya. Sehingga kita bisa tahu ternyata Paulus begitu mementingkan untuk kita menjaga perasaan Roh Kudus. Supaya gereja Tuhan, supaya jemaat Tuhan itu tetap bersatu. Efesus 4:30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Pesan ini sudah saya katakan di awal tadi, pesan ini unik. Kenapa unik? Karena yang di atas-atasnya tentang karakter manusia baru, jangan bohong, jangan lekas marah, jangan egois, jangan ngomong kotor. Itu jelas ngomongin dosa-dosa yang clear bisa kelihatan dan jelas. Kita ngerti itu dosa. Tapi ini unik karena tiba-tiba Paulus ngomong mengenai jangan dukakan Roh Kudus. Jadi kemungkinan yang pertama, bahwa mendukakan Roh Kudus itu termasuk cara hidup manusia lama. Paham? Sampai di sini paham? Karakter manusia lama, yang pertama yang kita pelajari dulu, apa? Ngomong bohong, karakter manusia lama. Kemudian apa? Cepat marah, karakter manusia lama. Kemudian apa? Egois, mementingkan diri sendiri, mencuri, ya, karakter manusia lama. Kemudian yang bulan lalu apa? Bicara kotor, omong kotor, karakter manusia lama. Tiba-tiba ngomongin mendukakan Roh Kudus. Nah, kemungkinan pertama, karena mendukakan Roh Kudus itu sering dilakukan karakter manusia lama. Mendukakan Roh Kudus itu sifat manusia lama. Kalau Bapak Saudara masih sering mendukakan Roh Kudus, berarti memang masih manusia lama. Kemungkinan kedua,
Selain relasi dengan manusia yang harus dijaga, ada juga relasi dengan Roh Kudus yang harus dijaga. Kemungkinan kedua, relasi yang harus dijaga bukan hanya dengan sesama, tapi juga dengan Roh Kudus. Kemungkinan kedua, ketika ngomongin jangan bohong. Ngomongin jangan bohong itu kan dengan sesama toh. Anda bohong kan bukan dengan bohong dirimu sendiri toh, Bapak Ibu Saudara. Kita membohong itu kan membohongi orang lain. Suami kita, istri kita, anak kita, teman kita, keluarga kita bohongi. Jangan marah. Anda kan marah juga tidak dengan dirimu sendiri ya. Marah kan dengan orang lain toh. Wah, ini relasi dengan sesama. Yang ketiga, jangan egois. Mementingkan orang lain, relasi dengan orang lain. Yang keempat, jangan ada kata-kata kotor, tapi hendaklah kata-kata itu boleh kata-kata yang baik dan membangun sesamamu, relasi dengan orang lain. Tapi tiba-tiba bulan kelima, kita bahas jangan dukakan Roh Kudus. Kenapa tiba-tiba muncul ini? Kemungkinan yang kedua, bahwa selain kita harus menjaga perasaan sesama kita, Paulus juga menekankan kita harus menjaga perasaan Roh Kudus. Tapi ketika saya renungkan lebih dalam lagi, ternyata muncul kemungkinan yang ketiga. Muncul kemungkinan yang ketiga, bahwa relasi dengan Roh Kudus itu mempengaruhi relasi kita dengan sesama. Ini kebalikannya. Jadi, kalau Bapak Ibu Saudara relasinya sama Roh Kudus baik, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mendukakan Roh Kudus, semestinya dijamin kita pasti bicara jujur. Amin. Kalau kita jaga relasi kita dengan Roh Kudus, kalau Mbak Dita berkomitmen saya tidak akan menyakiti hati Roh Kudus, maka pasti ngomongnya jujur. Saya nggak akan menyakiti hati perasaan Roh Kudus, maka pasti lambat untuk marah. Saya nggak mau nyakiti Roh Kudus, maka pasti nggak egois. Saya nggak mau melukai perasaan Roh Kudus, pasti jaga pembicaraan kata-kata kita. Karena relasi dengan Roh Kudus baik, relasi dengan sesama pasti baik. Dan ini begitu saya berpikir ini, saya kemudian cek ayat-ayat di atasnya. Dan memang benar, kalau kita perhatikan Efesus 2 ayat 17 sampai 22. Bapak Ibu Saudara, saya melihat mulai ada mata-mata yang terasa berat. Ya, saya bersyukur saya bisa membuat Anda tertidur lelap. Ya, besok lagi kalau nggak bisa tidur malam, nggak usah minum obat tidur. Buka YouTube, lihat khotbah saya Bapak Ibu. Saya minta tidur lagi ya. Ayat 17, coba perhatikan. Pasal 2 ayat 17. Sampai 22 saya akan bacakan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh. Kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus itu punya peranan penting dalam kesatuan gereja. Pasal keempat, Efesus 4, itu dimulai dengan masalah kesatuan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu Saudara buka Efesus pasal 4 itu. Itu dimulai dengan pembahasan kesatuan jemaat dan karunia yang beda-beda. Baru kemudian perikop yang berikutnya, dalam pasal 4 ngomongin manusia baru. Tapi diawali dengan kesatuan jemaat. Jadi Roh Kudus ini punya peranan yang sangat penting. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Paulus lagi ngomong ini, orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka yang dekat, orang-orang Yahudi dianggap dekat, karena memang janji Allah kepada umat pilihannya ini khusus. Tapi syukur kepada Tuhan, bahwa keselamatan tidak hanya bagi orang Yahudi. Keselamatan pada akhirnya bagi bangsa-bangsa. Maka bangsa-bangsa lain di luar Yahudi yang jauh itu akhirnya diperdekatkan kembali. Dengan jalan diperdamaikan oleh Kristus, tapi oleh Roh Kudus itu dipersatukan. Jadi Roh Kudus itu punya peranan penting Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 3 sampai 6.
Perhatikan, masuk ayat pasal yang keempat, ayat 3 sampai 6, saya akan bacakan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini ngomongin bahwa Roh Kudus itu punya peranan penting dalam kesatuan. Sehingga ketika berbicara mengenai kesatuan jemaat, hal yang juga harus diperhatikan oleh setiap jemaat adalah hidup seturut tuntunan Roh Kudus. Atau kalau saya boleh ngomong dengan kata gampang gini, Bapak Ibu Saudara, kalau mau supaya gereja kita bersatu, mau supaya gereja kita menyatu, apa yang bisa dilakukan pribadi lepas pribadi? Hiduplah seturut Roh Kudus, hidup seturut dalam tuntunan Roh Kudus. Samuel lakukan hal yang sama, Om Pandu lakukan hal yang sama, Mbak Dita lakukan hal yang sama, Erina. Setiap pribadi kita, kalau kita menjaga betul perasaan Roh Kudus, kesatuan gereja akan terwujud. Ketika Pentakosta terjadi, ketika murid-murid penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, mereka bukan cuma sekedar berbahasa dengan kata-kata bahasa yang lain loh. Enggak. Tapi lebih daripada itu, Kisah Rasul pasal 2 dan Kisah Rasul pasal 4 mencatat bahwa ketika murid-murid penuh dengan Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Mereka sering berkumpul tiap-tiap hari, baik Allah maupun di rumah-rumah. Begitu Roh Kudus masuk, ada tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus memenuhi pribadi orang percaya, ada satu api yang menyala, aku pengen ketemu karo sesama orang percaya. Saya pengen berkumpul, bersatu, bersahati dengan orang percaya. Oleh karena itu kita ada ibadah raya seperti ini. Oleh karena itu kita ada ibadah komisi. Kita punya ibadah oikos. Karena ada api yang berkobar, yang pengennya ngumpul, bukan cuman gibah Bapak Ibu. Kumpul bukan cuman rasan-rasan, kumpul bukan cuman mangan-mangan, non sewu, tapi kumpul karena ada api yang terus mau dikobarkan. Roh Kudus itu bikin kita mencintai persekutuan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu begitu menginginkan kesatuan. Kepedulian Rasul Paulus terhadap jemaat Efesus itu agar mereka tetap bersatu, mereka tetap kudus, mereka tetap kuat dalam iman di tengah lingkungan Efesus yang sulit bagi mereka. Maka menurut Rasul Paulus, mendukakan Roh Kudus ini bisa melemahkan kesehatan rohani, melemahkan vitalitas rohani jemaat, dan bisa melemahkan kesatuan mereka sebagai satu tubuh. Kalau Bapak Ibu Saudara mendukakan Roh Kudus, gak mau nurut sama Roh Kudus, kesatuan ini terancam. Bukan gudangan ya. Terancam bahaya, bukan yang terancam gudangan itu bukan ya. Langsung terus mulai, waduh terancam enak bariki gitu. Pak, Bu, coba renungkan baik-baik kata-kata ini. Perhatikan, orang-orang yang tidak menghargai relasi Roh Kudus biasanya juga tidak menghargai relasi dengan tubuh Kristus. Kemarin ada pertanyaan menarik muncul diskusi Metanex yang tanya Mas Bayu. Om, tanya Om, apa ciri-ciri yang kelihatan? Tanda-tanda yang kelihatan seseorang itu hidupnya mulai mendukakan Roh Kudus. Saya jawab, ciri paling kelihatan menurut Ibrani itu adalah menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Itu mulai ketok. Kalau Bapak Ibu Saudara mulai malas datang persekutuan, mulai malas datang oikos, mulai malas datang ibadah raya, ciri-cirinya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin mbok menawi mulai melenceng dari tuntunan Roh Kudus. Sehingga kalau ngumpul persekutuan gerah, ora tenang, gebrobios keringet dingin karena menyimpan dosa. Aku saiki ora jenak teko oikos, bukan oikosnya yang bermasalah, situ yang bermasalah. Saiki Metanex ora kaya mbiyen, bukan Metanexnya yang bermasalah. Orang itu hidupnya nggak mau seturut dengan Roh Kudus. Sekarang ibadah raya MCC ora gayeng meneh, banyak kursi kosong. Bukan ibadahnya yang bermasalah, bukan berarti kita sempurna, tidak. Maksud saya adalah orang-orang yang berpikiran seperti itu,
Mereka yang mulai menjauhi persekutuan, menjauhi ibadah. Kalau kita mau diagnosa, kita bawa ke laboratorium surgawi, dicek di USG, cek darahnya, di EKG ya Om Pandu ya. Lab surgawi itu akan keluar hasilnya. Ternyata mulai hidup mendukakan Roh Kudus, enggak mau ikut tuntunan Roh Kudus. Makanya enggak suka ibadah, enggak suka persekutuan. Orang yang hidupnya tidak menghargai relasi dengan Roh Kudus, umumnya tidak menghargai relasi dengan sesama anggota tubuh Kristus. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu Saudara, kok rasa-rasane pengen dang Minggu, begitu Minggu pengen dang Rebo. Oikos. Atau sebelum Rebo kalau ibu-ibu pengen dang Selasa Komba, ya. Selasa pengen dang Rebo. Rebo pengen dang Jumat, hanya untuk tim doa tapi. Karena yang bukan tim doa, Jumat itu abot banget. Yang Metanex pengen setelah Sabtu, pengen segera Minggu lagi. Saya boleh bersyukur, Bapak Ibu Saudara hidupnya mungkin ngikuti tuntunan Roh. Tapi sebaliknya, yang halah wis Minggu meneh gereja meneh, oikos males oikos. Oikos wis kur ngono-ngono wae gitu kan. Oikos jebres wis kur ngono-ngono wae. Oikos ngipang wis kur ngono-ngono wae. Oikos mana lagi? Solo Selatan segitu-gitu aja. Bukan oikos yang bermasalah. Barangkali hidup kita yang mulai nyimpang dari tuntunan Roh Kudus sehingga kita nggak suka persekutuan, kita nggak suka ngibadah. Saya ambil foto ini foto yang menarik menurut saya. Nggak begitu jelas ya, Pak Ruli, Pak Andreas, Bu Nyoman, Bu Kristiani, ya pakai baju koran ini. Kok gelem? Sekarang saya tanya, kalau pas lagi rapat RT Pak Andreas, mau Pak pakai baju-baju kayak gitu? Mempermalukan. Bu Kristiani kalau lagi pertemuan PKK Bu Kristiani. Tapi begitu kita ada retret ibadah ketemu dengan sesama orang percaya, rasanya itu malu itu bisa dibuang loh. Kita cuma rasa sukacita, happy. Kenapa? Karena kita satu bagian, kita satu tubuh. Entah bagaimana gengsinya hilang, entah bagaimana egonya udah gak terpikir lagi, malu sudah gak kepikir lagi. Kenapa? Kita satu bagian, kita satu tubuh. Yang ada cuma sukacita, happy, bahagia. Mungkin ketika Pak Andreas, Bu Kristiani, siapapun yang melihat foto ini, ya terutama karena ada beliau berdua yang lagi ada di sini, mungkin terus mikir, ndek ben aku ya gelem ya gitu kan. Mungkin. Tapi ini lahir karena Roh Kudus itu menyukai kesatuan. Roh Kudus itu menyukai gereja Tuhan menjaga hakikatnya sebagai satu tubuh. Satu tubuh, ingat, satu tubuh. Tangan itu tetap harus nempel dengan badan. Kepala harus nempel dengan badan. Kaki harus nempel dengan badan. Menyatu. Sekalipun dalam ayat pembahasan kita tidak menyinggung mengenai Roh Kudus itu sangat terkait dengan kesatuan. Tapi karena ayat itu begitu muncul tiba-tiba ketika ayat-ayat di atasnya membahas relasi dengan sesama jemaat. Ayat-ayat di atasnya berbicara bagaimana kita harus bersikap kepada jemaat Tuhan. Ada dalam satu pasal dengan kesatuan jemaat. Dan begitu kita gali lebih dalam lagi, ternyata Roh Kudus itulah yang mendorong adanya persatuan, persekutuan. Maka hati-hati, mendukakan Roh Kudus juga akan berdampak pada kesehatan kesatuan jemaat. Hati-hati. Bapak Saudara coba cek, yang lama tidak hadir, yang lama tidak datang. Cek. Kita tidak sedang menghakimi mereka, tapi coba kita cek dan renungkan baik-baik. Barangkali mereka sedang menyimpan beban karena hidup gak mau nurut sama Roh Kudus. Sehingga mau berangkat gereja itu kakinya abot banget. Mau oikos itu abot banget. Karena menyimpan beban. Atau mungkin kita mikir juga, dulu kita
Dulu Bapak Ibu Saudara sebelum semangat ke gereja, sebelum semangat pelayanan, sebelum semangat oikos, mungkin dulu juga hidupnya nyimpang dari Roh Kudus. Tapi begitu sekarang hidup mulai seluruh dengan Roh Kudus, semangat untuk bersekutu itu mulai timbul. Jadi sangat terkait. Yang terakhir, Roh Kudus itu menjamin keselamatan. Ayat yang ke-30 dikatakan, jangan kau mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Memeteraikan. Atau dalam terjemahan sederhana Indonesia 3 dikatakan roh itu merupakan bukti kita ini milik Allah. Dan Roh Kudus menjamin keselamatan pada hari kita dibebaskan dari dunia yang gelap ini. Ada ayat yang menarik juga di pasal yang pertama. Saya bacakan Efesus pasal 1 ayat 13-14. Di situ Paulus pun juga menuliskan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saya tanya, Bapak Saudara senang enggak punya jaminan? Kurang mantap. Senang enggak punya jaminan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini mati dalam iman kepada Kristus, kita punya jaminan bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia dalam surga. Amin. Senang enggak? Punya jaminan. Ada yang masih ragu di sini? Ada yang masih ragu, nek aku mati kira-kira surga apa neraka ya gitu kan. Ada yang masih ragu? Kalau nanti masih ragu, tolong temui Pak Heri. Saya udah khotbah Pak, dengan yang melanjutkan. Temui Mas Nunus, temui Bu Retno, Bu Putri. Saya udah khotbah dengan yang melanjutkan untuk memastikan, mengkonseling, memuridkan. Harus yakin Bapak Ibu, karena Roh Kudus itu jaminan kita. Kita dimateraikan, tok, pasti. Tapi kita juga harus mengingat, Roh Kudus itu selain memeteraikan, Dia pun menguduskan. Ada ayat dalam Tesalonika itu yang bunyinya begini. 2 Tesalonika 2:13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Roh Kudus, selain Dia memeteraikan, Roh Kudus pun menguduskan. Kenapa logika berpikir saya menyinggung tentang menguduskan ini? Karena begini, yuk fokus dulu sebentar, 5 menit lagi. Kalau Roh Kudus itu hanya memateraikan saja, maka peringatan untuk jangan dukakan roh tidak perlu Paulus tulis. Enggak penting, yang penting kan kamu sudah dimateraikan. Kalau Roh Kudus hanya materai jaminan keselamatan, maka perihal mendukakan roh, peringatan agar kita jangan mendukakan perasaan roh, enggak usah ditulis. Sebenarnya kan kita terjamin keselamatannya. Tapi tidak. Paulus ingatkan, jangan dukakan Roh Kudus. Kenapa? Karena dari awal sampai ini saya ngomong dari tadi, ikuti tuntunannya, ikuti arahannya. Ini ngomongin pengudusan. Ini kalau dalam doktrin keselamatan, ini namanya bagian sanctification, pengudusan yang berlangsung seumur Bapak Ibu Saudara hidup. Saya ulang sekali lagi, proses pengudusan Allah berlangsung seumur kita hidup. Dia menguduskan kita setiap hari, ngajar kita, ojo ngapusi, ojo egois, ojo emosi, itu dikuduskan supaya kita terus kudus. Ayo, itu tindakan pengudusan. Nah, selain Roh Kudus memateraikan, Roh Kudus itu menguduskan. Artinya, sekalipun oleh Roh Kudus kita ini jadi milik Allah. Tadi kan kita dikatakan Roh Kudus itu bukti bahwa kita milik Allah. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus, namun ketika kita mendukakan roh dengan cara menolak pekerjaan pengudusannya, kita menolak arahan-arahannya, kita menolak tuntunan-tuntunannya, maka kita pun sedang menolak untuk jadi lebih seperti Kristus. Bahaya ini, bahaya. Tadi saya bilang, Bapak Ibu Saudara, kalau dimaterai oleh Roh Kudus pasti selamat enggak? Bu Yeni yakin enggak selamat? Harus.
selama percaya kepada Kristus, pasti selamat. Selama percaya kepada Kristus, pasti selamat. Tapi apakah Bapak Bu Yeni lalu seenaknya yang penting iman kepada Kristus, terus akhirnya nyuwun sewu, nyolong begitu? Jangan nyolong deh. Nesunan. Tonggone esuk-esuk dilabrak. Memeanmu mlebu halamanku. Neles-nelesi gitu kan. Gimana Bu? Tapi kan saya jaminan loh, selamat loh. Dimateraikan oleh Roh Kudus. Kalau itu yang terjadi, maka Roh Kudus, pengertian Roh Kudus sebagai jaminan, Bapak Ibu kebablasan. Ingat, Roh Kudus juga menguduskan setiap hari. Bu Yeni dielengke, ojo nesunan, ojo emosinan, yang jujur, itu diperingatkan, menguduskan. Nah, ketika proses pengudusan dielengke tadi, kita nolak terus. Bu Indri nolak, aku mau jujur, aku mau sabar, aku mau egois. Kita menolak itu terus. Berarti kita kan menolak serupa seperti Kristus. Semakin Anda menolak untuk menjadi serupa seperti Kristus, semakin kita menjauhi ingin menjadi serupa seperti Kristus, maka hati-hati. Perhatikan ayat-ayat ini. Saya akan buka ayat-ayat ini dengan cepat. 1 Korintus pasal 12. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi siapa yang membuat Bapak Ibu Saudara bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Siapa? Roh Kudus. Siapa yang bikin Bapak Ibu Saudara bisa pitados bahwa Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu bukan manusia, itu bukan nabi, tapi dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Siapa yang membuat kita bisa percaya begitu? Roh Kudus. Sepakat? Roh Kudus. Sampai situ dulu. Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10 ayat 29. Perhatikan. Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya akan baca. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Betapa lebih berat hukuman orang-orang yang menghina roh kasih karunia, yang menginjak-injak anak Allah. Hukumannya berat. Ayat 38-39, perhatikan. Ibrani 10, 38-39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Nah, artinya begini, selama kita beriman penuh kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus jaminan kita menerima keselamatan. Amin. Selama Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus, jaminan keselamatan. Percaya? Yang bisa bikin kita percaya sama Yesus apa? Roh Kudus. Jadi materai, kita dijaminan diselamatkan. Tapi ketika kita menolak hidup dalam pengudusannya, kita hiduplah dalam pengudusannya. Kalau kita nolak, berarti kita menjauhi, kita meninggalkan keselamatan yang dianugerahkan. Oleh karena itu jangan sampai kita menolak pengudusannya. Kita terus hidup taat. Roh Kudus bilang jujur, ya jujur. Roh Kudus bilang sabar, ya sabar. Terus hidup dalam pengudusan Tuhan, dalam proses sanctification-nya Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara hidup terus ngikuti maunya Tuhan, berarti kan Bapak Ibu Saudara mau serupa seperti Kristus. Makin nyantol, makin lengket, makin menyatu dengan Kristus. Tapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu Saudara menolak menyatu dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara menolak untuk mengikuti arahan Roh Kudus, menolak semakin serupa dengan Kristus, lama-lama, kira-kira tinggalkan Yesus enggak? Kalau ngikuti mauan kita terus, kalau ngikuti kedagingan kita terus, lama-lama tinggalkan Yesus enggak? Tinggalkan Yesus. Begitu Bapak Ibu Saudara meninggalkan Yesus, yang tadi dikatakan Ibrani 10 ayat yang ke-29, kita sedang menginjak-injak anak Allah, menghina darah Kristus, menghina pengudusannya,
dan hukumannya berat. Jaminan itu bukan Allah yang mencabutnya, tapi kita yang merusaknya. Jadi hati-hati dalam memaknai jaminan. Kalau Bapak Saudara tidak mau jaminannya hilang, maka jangan dukakan Roh Kudus. Ikutlah tuntunannya. Jangan ngeyel. Atau saya dengan bahasa yang gampang aja deh, gini deh. Perhatikan kursi-kursi yang kosong ini. Perhatikan kursi-kursi yang kosong ini. Tadi kita sudah belajar di poin yang kedua. Jangan-jangan orang-orang yang mulai meninggalkan persekutuan adalah orang-orang yang hidupnya mulai melenceng dari tuntunan Roh Kudus. Makanya mereka berat mau ke gereja. Mereka merasa nggak tenang, mereka merasa nggak damai. Makin mereka meninggalkan persekutuan, makin mereka menjauhi tuntunannya. Makin nggak datang persekutuan, makin mereka jauh dari arahan Roh Kudus. Kira-kira lama-lama hilang dari gereja dan akhirnya hilang dari kasih karunia. Jangan sampai kita cuman gak masuk gereja. Jangan sampai kita akhirnya kepleset, awalnya cuman gak ke gereja, tapi ujung-ujungnya gak sampai surga. Jangan disalahartikan, berarti ke gereja itu syarat masuk surga. Tidak, syarat masuk surga itu iman kepada Kristus. Tapi beriman kepada Kristus juga harus kita buktikan dengan hidup seturut sama Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan. Roh Kudus itu jaminan, pasti saya diselamatkan. Saya jamin, Bapak Ibu Saudara yang sampai dengan akhir hayat hidup percaya kepada Kristus, keselamatan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Amin. Jangan pernah coba-coba tinggalkan kasih karunia. Penerapannya sederhana saja. Yang pertama, miliki cara hidup manusia baru yang menjaga perasaan Roh Kudus. Gimana caranya menjaga perasaan Roh Kudus? Ya tadi, ikuti tuntunannya, ikuti arahannya. Sabar ya sabar, ojo ngapusi, jujur ya jujur Bapak Ibu. Ya ikuti arahannya, ikuti tuntunan Roh Kudus. Hidup bergaul dengan Roh Kudus ditandai dengan antusias bersekutu. Kalau Bapak Saudara antusias dengan Roh Kudus, pasti antusias ikut dalam persekutuan. Kalau Bapak Saudara mulai bosan datang ke gereja, bohong kalau Bapak Saudara hidup bergaul dengan Roh Kudus, bohong. Kalau Anda mulai meninggalkan oikos, kalau saya ngomong nanti bilangnya ngapusi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang semangat rutin hadir oikos, tolong jawab dengan kata-kata yang keras, lantang, dan sepakat. Bapak Ibu Saudara merasa hidup Anda semakin tenang apa semakin gelisah? Semakin tenang. Lahirnya dari mana? Apakah cuma sekedar karena tenang sering kumpul-kumpul? Tidak, karena ternyata hidup kita itu makin benar. Leres buatan Bapak Ibu? Leres, betul. Karena kita ngerasa, oh iya ya, kok saya semakin mudah melakukan kebenaran. Bukan karena kita pinter, Roh Kudus loh yang mampukan kita. Roh Kudus loh yang nolong kita. Dengan rajin ikut ibadah, rajin ikut oikos, rajin ikut komba, yang anak-anak muda rajin metanex, dan apapun itu semua persekutuan, ibadah itu mengandung kuasa. Bukan hanya saat ini, tapi bahkan kuasa sampai kehidupan kekal. Kita datang persekutuan, kita datang ibadah, hidup kita diubahkan, hidup kita makin tenang. Tapi coba sekali-kali, Anda mau coba-coba tinggalkan persekutuan. Anda mau coba-coba tinggalkan ibadah. Coba-coba tinggalkan pelayanan. Lama-lama Anda tinggalkan Tuhan. Dan terakhir, mari kita memaknai dan menghargai jaminan keselamatan dengan hidup dalam pengudusan. Jangan cuman yakin saya diselamatkan, tapi enggak mau hidup dalam pengudusan Tuhan, hidup sesenang hati, tidak bisa. Jaminan itu akan rusak. Bukan Allah yang mencabutnya, tapi Anda yang menolak kasih karunia itu. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita renungkan firman Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan siapkan hati untuk terima perjamuan kudus dengan merenungkan firman Tuhan ini. Sudahkah kehidupan kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Kita ulang dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Mari katakan, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih di altar-Mu, menyembah-Mu. Biar jemaat saja katakan, Roh-Mu yang hidup. Mari kita merenung sejenak. Sudahkah kita sungguh-sungguh hidup dalam tuntunannya? Sudahkah kita senantiasa menyenangkannya? Atau justru yang terjadi sebaliknya? Kita terus mendukakan Roh Kudus dengan tidak taat. Mari katakan bersama-sama, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Mari setiap hati yang sungguh-sungguh mau berubah, mau bertobat, hidup dalam tuntunannya, katakan, ku buka hati untuk jaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Sekali lagi kita katakan, ku buka hati. Dan saya mohon dengan hormat Pak Andres dan juga Pak Iwan boleh maju ke depan untuk kita mempersiapkan diri ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kau ambil alih di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh Kudus penuhi setiap hati pribadi lepas pribadi pagi hari ini, mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa Engkaulah materai keselamatan kami, jaminan kami satu-satunya untuk kami menerima hak keselamatan kami kelak. Ingatkan dan sadarkan kami untuk kami senantiasa hidup dalam pengudusan-Mu Tuhan. Taat, dengar-dengaran, untuk menjaga hidup kami jujur, benar. Hidup kami sesuai dengan perintah-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Sehingga semakin hari kami semakin serupa seperti Kristus. Bukan justru malah sebaliknya. Semakin menolak, semakin menjauh, bahkan meninggalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami hanya pintar, kami hanya pandai, tapi kami tidak melakukan kebenaran.
Tapi pagi hari ini kami tidak mau terus-menerus mendukakan Roh Kudus. Kami mau menyenangkan hati Roh Kudus dengan hidup seturut firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kuduskan, layakkan setiap kami agar kami layak pantas ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mengingat pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, menebus, menyelamatkan kami. Untuk kami senantiasa boleh bersyukur. Kami adalah orang yang akan selalu merasa berhutang kepada Engkau Tuhan. Seumur hidup kami, sepanjang usia kami. Kami orang-orang yang berhutang besar. Oleh karena itu sudah sepantasnya kami mengabdikan diri kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Andreas dan juga Pak Iwan yang akan melayani kami dalam perjamuan kudus ini. Pakai kehidupan beliau berdua semakin hari semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan sambut bersama-sama perjamuan kudus ini. Roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan dilayani perjamuan kudus. Kita katakan lagu tadi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari sekali lagi kita akan katakan pujian ini. Ku buka hati, ya berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita merenung sejenak, mengingat begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita sejatinya adalah orang-orang yang layak untuk binasa karena dosa, pelanggaran dan kejahatan kita. Namun syukur kepada Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan itu. Mari setiap kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan. Haleluya. Kita akan angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya. Kita bersyukur untuk kasih-Nya. Dia yang menjadi bagian jaminan keselamatan kita. Roh Kudus, pribadi yang punya perasaan, yang begitu lembut, begitu halus. Mari kita jaga baik-baik perasaan Allah Roh Kudus. Jangan kita dukakan hatinya. Jangan kita buat sedih hati Roh Kudus. Tapi hiduplah turut dengan firman-Nya. Hiduplah turut dengan tuntunannya, dengan arahannya. Agar kita semakin hari semakin dibuat serupa dengan Kristus. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga untuk anugerah-Mu yang boleh kami rasakan. Tubuh dan darah-Mu. Kami begitu bersyukur. Kami boleh bersatu, menyatu bersama-sama dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya bagian yang terbaik bagi kami. Jaminan keselamatan itu sungguh-sungguh kami miliki. Terima kasih Tuhan dan kami terima sepenuh-penuhnya berkat-berkat yang boleh kami rasakan melalui perjamuan kudus ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Terima kasih Pak Andreas, Pak Iwan. Kita serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memberikan syukur kita melalui persembahan. Kita siapkan persembahan kita beri yang terbaik. Pelayan-pelayan bisa mempersiapkan diri. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Nanti doa akan dipimpin oleh Saudari Nita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga mulia Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin jalannya ibadah kami hingga saat ini Bapa. Bapa, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan, karena Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan supaya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Gandul gosing, gandul gosing, gandul gosing. Saben dina wengi gandul gosing. Gandul gosing, gandul gosing, gandul gosing. Saben dina wengi gandul gosing. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Gandul gosing, gandul gosing, gandul gosing. Saben dina wengi gandul gosing. Gandul gosing, gandul gosing, gandul gosing. Saben dina wengi gandul gosing. Amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku
seneng saben dina kula nggih gandul Gusti kula amung pracaya kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamina atiku ayem tentrem atiku saya seneng saben dina kula nggih gandul Gusti saben dina kula nggih gandul Gusti saben dina kula nggih dengan penuh kemantapan kita katakan gandul Gusti. Haleluya, biarlah setiap hari kita hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di JKI MCC. Info sepekan yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini adalah yang pertama, nanti sore masih ada ibadah raya yang kedua pukul 5 sore di Hotel Grand Soba. Di sini kita boleh melihat banyak sekali kursi-kursi yang kosong. Mungkin ada beberapa di antara jemaat tidak hadir karena ada keperluan atau apa. Bagi kita yang hadir di pagi hari ini boleh mengingatkan kembali untuk hadir, mengajak jemaat-jemaat yang tidak hadir di pagi hari ini untuk hadir di ibadah raya yang kedua pukul 5 sore di Hotel Grand Soba. Kemudian hari Senin ada latihan tamborin pukul 6 sore di Maestro. Kemudian hari Selasa ada ibadah kombua di tempatnya Ibu Nyoman di Solo Selatan pukul 6:30 malam. Bagi ibu-ibu, bagi mbak-mbak yang merasa bahwa wanita-wanita bijaksana bisa hadir di ibadah komba besok hari Selasa di tempatnya Ibu Nyoman Solo Selatan. Nanti akan berkumpul seperti biasa di Maestro dan kita boleh sama-sama mendukung, mengingatkan ibu-ibu yang lain. Kemudian hari Rabu di pagi hari ada program Kristal di Radio Immanuel. Monggo Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu-waktu longgar bisa mendengarkan, bisa menyimak banyak sekali berkat-berkat yang disampaikan melalui program Kristal yang disampaikan oleh Bapak Daniel, Ibu Retno, Bapak Heri dan lain sebagainya yang bisa kita terima, berkatnya luar biasa. Setiap hari Rabu pukul 10 pagi di Radio Immanuel. Kemudian sore harinya 6:30 malam ada Oikos Ngipang dan beberapa Oikos mungkin. Kemudian hari Kamis ada latihan musik dan pujian untuk ibadah raya yang pertama pukul 6 sore dan ibadah raya yang kedua pukul 7 malam. Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex. Saya mengundang teman-teman pemuda remaja bisa bergabung di ibadah raya Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Kemudian minggu depannya kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa datang kembali di ibadah raya yang pertama pukul 8 pagi dan ibadah raya yang kedua pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa sampaikan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa tambahan yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Natal sudah dekat. Seperti biasa kita akan merayakan Natal di awal bulan Januari, tapi kita sudah harus segera mempersiapkan. Ya, kemarin harusnya sudah dimulai, tapi karena fokus kita untuk mempersiapkan ruko yang sedang kita perjuangkan ini, makanya rapat Natalnya belum sempat terrealisasi. Ya, besok Senin ini kita akan mulai. Dan sekali lagi saya mohon maaf untuk tim tamborin, sekali lagi harus libur dulu. Tadi saya mau sampaikan ke Mas Adri sudah terlanjur diumumkan. Jadi besok Senin panitia Natal yang inti akan mulai dikumpulkan
dibentuk untuk memulai persiapan Natal. Ketuanya sebenarnya sudah ditunjuk. Jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin hampir 2 bulan yang lalu bahkan, selesai kita evaluasi ibadah Padang ya Pak Heri ya, kita sudah menunjuk untuk Mas Adi Gren, betul ya Pak Heri ya, Mas Adi Gren sebagai ketua panitia Natal kita. Dan bahkan sebulanan yang lalu saya juga sudah info ke beliau, Mas Gren siap-siap ya tahun ini menjadi ketua panitia Natal. Wah apa saya bisa Pak gitu. Tapi akhirnya kita terus dukung dan segala macam, beliau bersedia, puji Tuhan. Nah besok malam jam 6:30 kita akan mulai rapat perdana. Siapa-siapanya nanti biar akan dihubungi oleh Mas Adi Gren. Ya, bagi yang mungkin belum menerima info dari Mas Gren, bukan berarti tidak tergabung dalam kepanitiaan. Besok yang akan dikumpulkan mungkin panitia-panitia intinya dulu, karena masih baru awal sekali. Ya, jadi mungkin tidak semua akan diinfo, terutama rekan-rekan yang biasanya tergabung dalam panitia. Ya, untuk pertemuan besok mungkin belum semuanya. Tapi nanti saya akan bicara dengan Mas Gren dan juga dengan Pak Heri, dengan Pak Andreas juga, untuk kami minta saran dan masukannya. Nama-nama yang akan diundang untuk mengisi posisi inti dulu, baru nanti setelah yang inti ini rapat, kemudian akan dibentuk kepanitiaan yang lebih besar, baru di rapat berikutnya lagi, baru akan kita undang supaya lebih bisa membahas lebih banyak hal. Natalan kita tetap di awal Januari Bapak Ibu. Dan besok malam rapat perdana. 6:30 di Maestro. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup akhiri dalam doa. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak di sorga, terima kasih untuk berkat yang boleh kami rasakan pagi hari ini dalam ibadah raya. Berkat-berkat rohani yang kami terima, yang kami rasakan. Sukacita, penghiburan, damai sejahtera, pengharapan yang kami rasakan lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan. Dan juga pengajaran yang terus membawa kami semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Ajar kami untuk kami senantiasa memperhatikan, menjaga perasaan Allah Roh Kudus dengan hidup taat, seturut, sesuai dengan perintah, dengan arahan, dengan tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Sehingga jaminan keselamatan itu tidak rusak karena kami yang merusaknya, tapi boleh sungguh-sungguh kami jaga baik-baik. Sehingga pada waktunya kami berpulang, ada kepastian yang boleh kami rasakan dan kami terima. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami semua yang datang pada pagi hari ini Tuhan, berkat yang terindah, berkat yang teristimewa. Berkatilah rumah tangga kami, berkatilah pekerjaan tangan kami, berkatilah pendidikan anak-anak kami, berkatilah kesehatan kami semua Tuhan, tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat. Yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan Tuhan, pulihkan. Berkat itu juga dalam kami menghadapi pergumulan-pergumulan tantangan kehidupan yang kami rasakan. Mungkin kami tidak tahu kami harus kemana. Kami hampir menyerah, tapi kami percaya pertolongan-Mu akan tiba tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan orang benar tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak, tapi Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan mengangkat. Bapa, kami juga bersatu hati. Kami berdoa untuk rencana kami menempati ruko yang ada. Ada hal-hal yang kami tidak dapat lalui. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, tolong, Tuhan berkati, sehingga Tuhan akan lunakkan setiap hati elemen pemerintah yang ada, baik Kemenak, baik FKUB, baik nanti kami harus menghadap ke wali kota ataupun diwakilkan kepada camat. Tapi biarlah izinkan kami boleh singgah sejenak Tuhan di ruko yang sudah kami siapkan itu. Sambil kami akan melihat cara Tuhan membuka jalan untuk kami boleh membeli tanah yang Tuhan siapkan ini. Membeli bangunan gereja yang Tuhan sedang persiapkan ini. Bapa di sorga, kami tahu kalau memang ini rencananya Tuhan, maka rencanamu tidak pernah gagal Tuhan. Janjimu tidak pernah meleset. Kami percaya bahwa kalau memang ini tuntunannya Tuhan, ini rencananya Tuhan, kami akan melihat pembelaan, pertolongan, bahkan penyediaan Tuhan akan Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kalau sejauh ini hampir 3 tahun kami boleh rasakan penyertaan-Mu, maka kami berani berkata tahun-tahun ke depan pun, waktu-waktu ke depan pun, penyertaan-Mu tetap ada bersama dengan kami Tuhan. Itu yang kami yakin dan kami percaya. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena itu kami berserah penuh.
Bekerjalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus, mujizatmu terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayanmu sudah melayani, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang semakin besar bagi hormat kemuliaan namamu, semakin banyak jiwa dilayani, semakin banyak jiwa diselamatkan. Sebentar kami akan pulang, Tuhan penjagai, menolong, menyertai, sampaikan kami di rumah dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, dan tibakan kami di rumah berkumpul dengan keluarga kami yang terkasih, untuk kami juga dapat bersaksi membagikan berkat-berkat yang kami terima. Terima kasih Bapa, kegiatan selama sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan, pelayanan komisi-komisi, oikos-oikos, latihan, rapat dan lain sebagainya, berjalan dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, namun sebelumnya kami akan terima berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita, dan dengan iman, dengan percaya kita terima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga sukacita, damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus ada senantiasa menyertai hati kita semua tanpa terkecuali. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat pulang dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.